never slow up, no I don't take shit, I got no. Mana tuh lagi deal? Baju hitam. Siapa saja wajah baru yang masuk skuad timnas Indonesia U23? Simak ulasan lebih lengkapnya di bawah ini ya Bolaneters. Abdul Rahman direkrut Trans Nusantara dari klub Liga 3, Serpong City, pada awal musim ini. Di luar dugaan, performanya sangat bagus. Abdul Rahman mencetak 1 gol dari 6 laga yang dimainkan. Abdul Rahman bisa jadi senjata rahasia bagi Garuda Muda. Rifki Dwi merupakan gelandang serba bisa. Dia bisa memainkan banyak peran di lini tengah, baik bertahan maupun menyerang. Rifki Dwi sudah promosi ke tim senior Persita sejak 2021-2022. Performanya tiap musim selalu meningkat. Esal Sahrul tampil sangat menjanjikan bersama Persita. Dari 5 laga yang sudah dimainkan di BRI Liga 1, Esal Sahrul mampu mencetak 2 gol. Esal Sahrul adalah pencetak gol kemenangan Persita saat bertemu Persija Jakarta. Ragil membuat kejutan ketika bikin gol pada pekan pertama BRI Liga 1 2023-2024 lawan PSIS Semarang. Sebelum promosi ke tim senior Bayangkara FC, Ragil pernah bermain untuk Garuda Select dan tim muda The Guardian. Ragil diproyeksikan untuk jadi pelapis Ramadan Sananta. Salim Akbar Tuharia sudah membela Madura United sejak musim 2022-2023 lalu. Namun, baru musim ini performanya mampu menarik perhatian. Salim Akbar bermain pada 3 dari 6 laga yang sudah dimainkan Madura United di BRI Liga 1 2023. Shin Tae-yong telah memanggil 23 pemain untuk masuk dalam skuad timnas Indonesia U23 untuk tampil di Piala AFF U23 2023 di Thailand. Dari 23 nama pemain itu, ada wajah-wajah baru yang diberi kesempatan sang pelatih. Indonesia akan ambil bagian pada ajang Piala AFF U23 2023 yang digelar di Thailand mulai 17 Agustus 2023 nanti. Timnas Indonesia berada di grup B, bersama Malaysia dan Timor Leste. Shin Tae-yong masih mengandalkan nama besar di skuad Timnas Indonesia U23. Rizky Ridho, Hernando Ari, dan Irfan Jauhari memprediksi akan memainkan peran penting. Namun, ada juga wajah baru yang harus dinanti aksinya. Esal Sahrul misalnya. Dia tampil bagus untuk Persita dan memainkan peran sebagai super sub. Esal Sahrul bisa mengubah bala laga ketika dimasukkan pada babak kedua. Moncer di Persita, aksi Esal Sahrul sangat didantikan di timnas Indonesia. 2 pemain yang saat ini berkarier di Liga Belanda. Namun pemanggilan 2 pemain naturalisasi yang berkarier di Belanda itu bisa jadi akan bertepuk sebelah tangan. Kenapa? Ivar Jenner segera memulai musim baru Eerste Divisie 2023-2024 atau kasta kedua Liga Belanda yang akan dimulai pada akhir pekan ini meski di pramusim banyak menghabiskan waktu bersama FC Utrecht. Sementara itu, Rafael Struijk juga akan bermain di Eerste Divisie musim ini setelah masuk skuad ADO Den Haag. Direktur Teknik PSSI, Indra Syafri, mengungkapkan bahwa panggilan telah mengirimkan surat pemanggilan Ivar Jenner ke FC Utrecht dan Rafael Struijk ke ADO Den Haag. Lantas, bagaimana hasilnya? Belum ada balasan suratnya kalau tidak salah. Coba nanti saya cek. Saya kemarin kan hampir seminggu di Bali mendampingi Frank Wormuth, ujar Indra Syafri. Status Piala AFF U23 2023 yang tidak masuk kalender FIFA memang memperbolehkan setiap klub untuk tidak melepas pemainnya ke Timnas Indonesia U23. Timnas Indonesia U23 akan berkancah di Piala AFF U23 2023 pada 17 hingga 26 Agustus 2023. Tim berjulukan Garuda Muda itu tergabung di grup B bersama Timnas Timor Leste U23 dan Timnas Malaysia U23. Sementara itu, Indra Syafri yang merupakan Direktur Teknik PSSI, saat ini sedang mendampingi Frank Wormuth yang menjabat sebagai konsultan pelatih Timnas Indonesia U17, Bima Sakti. Timnas Indonesia U17 menjadwalkan 2 uji coba internasional di Bali untuk Piala Dunia U17 2023. Namun, Arhan Kakak dan kawan-kawan kalah 0-3 dari Barcelona Juvenil A pada 2 Agustus 2023 dan 2-3 dari Kashima Antlers U18 pada 3 hari berselang.
Pengumuman skuad Timnas Indonesia U23 untuk Piala AFF U23 2023 secara resmi belum dirilis. Namun sempat membocorkan nama-nama pemain yang dipanggil untuk tampil di Piala AFF U23 bulan ini. Pada Senin, 7 Agustus 2023, siang kemarin, PSSI lewat akun media sosial mereka, PSSI, membagikan daftar 26 pemain yang diproyeksikan tampil di Piala AFF U23 2023. Namun hanya beberapa saat, PSSI menghapus unggahan tersebut dan sampai saat ini belum ada unggahan terbaru mengenai daftar pemain Timnas U23. Meskipun sudah dihapus, ada dua nama yang menarik perhatian dalam daftar tersebut, yaitu Ivar Jenner dan Rafael Struijk. Terlihat dari 26 nama pemain yang dibawa, Shin Tae-yong bisa dibilang dapat memainkan pemain-pemain terbaik yang dimilikinya. Dari skuad juara SEA Games 2023, hanya dua pemain andalan yang absen yakni Marcelino Ferdinand dari KMSK Deinze, dan Pratama Arhan dari Tokyo Verdy. Kedua pemain ditengarai tak dilepas klub masing-masing yang tengah berkompetisi. Di luar Marcelino Ferdinand dan Pratama Arhan, Shin Tae-yong bisa menyertakan pemain-pemain terbaiknya. Di posisi kiper ada kiper Persebaya Surabaya, Hernando Ari. Selanjutnya di posisi bek tengah ada Muhammad Ferrari, Komang Teguh, Rizky Ridho dan Alve Andra Dewangga. Kemunculan Komang Teguh cukup mengejutkan, mengingat bek milik Borneo FC ini baru saja dikenai sanksi AFC, yakni larangan tampil di 6 pertandingan, efek keributan di final sepak bola SEA Games 2023. Selanjutnya di lini sentral ada Fajar Fatur, bek Hemputra hingga gelandang FC Utrecht, Ivar Jenner. Masuknya Ivar Jenner praktis mengejutkan, mengingat kasta kedua Liga Belanda bakal bergulir akhir pekan ini. Selanjutnya di posisi depan ada Witan Sulaiman, Ramadan Sananta hingga winger lincah Ado Den Haag, Rafael Struijk. Melihat daftar pemain di atas, peluang Shin Tae-yong membawa Timnas Indonesia U23 juara Piala AFF U23 2023 sangat besar. Ditambah lagi, tim-tim pesaing Timnas Indonesia U23 seperti Vietnam dan Thailand tak dapat memainkan pemain-pemain terbaik mereka. Di Piala AFF U23 2023, Timnas Indonesia U23 tergabung di grup B bersama Malaysia dan Timor Leste. Laga melawan Malaysia digelar pada 18 Agustus 2023 dan Timor Leste 2 hari berselang. Daftar pemain Timnas Indonesia U23 di Piala AFF U23 2023 bocor. PSSI lewat akun media sosial mereka, PSSI, membagikan daftar 26 pemain yang diproyeksikan tampil di Piala AFF U23 2023 pada Senin, 7 Agustus 2023, siang waktu Indonesia Barat. Sayangnya beberapa menit setelah dirilis, PSSI menghapus unggahan tersebut. Hingga kini, PSSI belum mengunggah ulang postingan tersebut. Meski sudah dihapus, banyak pihak yang telah mencapture unggahan PSSI tersebut. Chain Patinama, bek kiri naturalisasi Timnas Indonesia, menampilkan performa yang garang sebagai starter dalam laga lanjutan Liga Norwegia saat Viking FK menghadapi Bodo Glimt. Dalam pertandingan ini, Chain Patinama berhasil membantu Viking FK meraih kemenangan 3-2, memangkas jarak menjadi 3 poin dengan Bodo Glimt di puncak klasemen. Ini adalah pertandingan ke-21 bagi Chain Patinama bersama Viking FK musim ini. Namun, belum ada kabar mengenai perpanjangan kontraknya yang akan berakhir pada bulan Desember mendatang. Sandy Walsh, pemain naturalisasi Timnas Indonesia lainnya, akhirnya kembali bermain setelah pulih dari cedera. Ia tampil sebagai pemain pengganti pada menit ke-62 ketika KV Mechelen menghadapi Kahagen dalam pertandingan Jupiler Pro League Belgia, kasta tertinggi Liga Belgia. Sayangnya, meski Sandy Walsh tampil apik sebagai bek kanan, kehadirannya tidak mampu menyelamatkan KV Mechelen dari kekalahan 0-1. Sandy bahkan mendapatkan peluang emas pada menit ke-89, tetapi sayangnya sepakannya belum berhasil mencetak gol. Pratama Arhan, yang bermain di Divisi 2 Liga Jepang atau J2 League 2023, akhirnya mendapatkan kesempatan bermain untuk Tokyo Verdy saat melawan Shimizu S-Pulse pada Minggu, 6 Agustus 2023.
Meski masuk sebagai pemain pengganti pada menit ke-80 menggantikan Hidemasa Koda, Pratama Arhan tidak dapat menghindarkan kekalahan tipis 0-1 dari Shimizu S-Pulse. Ini menjadi kesempatan pertamanya tampil di J2 League setelah lebih dari setahun lamanya, dengan penampilan terakhirnya pada 6 Juli 2022 melawan Tochigi SC.